Bayangkan suatu pagi Anda membuka aplikasi mobile banking hanya untuk menemukan bahwa rekening yang sudah lama Anda biarkan tiba-tiba tidak bisa digunakan. Tidak ada transfer masuk, tidak ada transfer keluar. Bahkan untuk sekedar cek saldo pun terasa seperti menembus dinding tak kasat mata. Lalu muncul notifikasi singkat, rekening Anda sedang diblokir. Seketika pikiran Anda mulai berlari. Uang saya aman tidak? Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah saya melanggar aturan tanpa saya sadari? Dan pertanyaan yang paling membuat dada terasa sesak adalah bagaimana cara mengembalikannya. Di era digital seperti sekarang, rekening bank bukan sekedar tempat menyimpan uang. Ia adalah pintu gerbang untuk setiap aktivitas finansial kita. Membayar tagihan, menerima gaji, bertransaksi online, bahkan sekedar mentraktir kopi seorang teman. Maka ketika pintu itu tiba-tiba terkunci, rasanya seperti Anda terkunci di luar rumah pada malam hari. Sementara semua barang penting masih ada di dalam. Dan kabar yang beredar belakangan ini membuat banyak orang gelisah. Konon, jika rekening Anda tidak digunakan selama 3 bulan saja, ia bisa dibekukan. 3 bulan, yang bagi sebagian orang hanya terasa seperti sekejap. Apakah ini ancaman nyata atau sekedar isu yang dibesar-besarkan? Coba pikirkan, berapa banyak dari kita yang punya rekening cadangan yang hanya digunakan untuk tujuan tertentu? Mungkin rekening itu dibuat saat ada promo buka tabungan dapat hadiah, atau dibuka hanya untuk keperluan cicilan tertentu yang sekarang sudah lunas. Lalu rekening itu dibiarkan tidur. Tidak ada setoran, tidak ada penarikan. Sekilas tidak ada masalah. Namun di balik diamnya rekening, pihak otoritas justru melihat potensi resiko. Kenapa? Karena rekening yang dibiarkan menganggur terlalu lama seringkali menjadi sasaran empuk bagi kejahatan finansial, mulai dari pencucian uang hingga praktik ilegal lainnya. Dan disinilah cerita mulai menjadi rumit. Kita seringkali menganggap keamanan rekening adalah urusan bank sepenuhnya. Kita berpikir selama saya tidak memberikan PIN atau OTP kepada orang lain, saya aman. Namun logika sederhana ini tidak selalu berlaku di dunia perbankan modern. Lembaga seperti PPATK atau Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dibentuk untuk memantau setiap aktivitas keuangan yang mencurigakan. Dan salah satu fokus terbaru mereka adalah rekening yang tidak aktif, alias dorman. Apa alasannya? Karena data menunjukkan bahwa rekening yang dibiarkan menganggur bisa tiba-tiba hidup kembali, bukan oleh pemilik aslinya, melainkan oleh pihak yang berhasil memanfaatkannya untuk tujuan kotor. Apakah itu berarti setiap rekening tidur akan otomatis diblokir? Tentu tidak sesederhana itu, tapi ancaman nyatanya ada. Mari kita gunakan logika deduktif. Jika Anda adalah seorang analis di PPATK dan menemukan sebuah rekening yang 3 bulan terakhir tidak bergerak, lalu tiba-tiba menerima transfer dalam jumlah besar dari luar negeri, bukankah Anda akan curiga? Sama seperti melihat rumah kosong yang tiba-tiba lampunya menyala di tengah malam. Anda tidak bisa langsung menuduh, tapi Anda tahu ada sesuatu yang perlu diselidiki. Itulah mengapa kebijakan pembekuan sementara muncul, bukan untuk membuat hidup Anda sulit, tapi untuk mencegah hal buruk terjadi sebelum terlambat. Namun disinilah dilema psikologisnya. Di satu sisi, pembekuan rekening bisa dianggap sebagai tameng perlindungan. Di sisi lain, ia bisa menjadi sumber stres yang luar biasa bagi nasabah yang merasa tidak melakukan kesalahan. Apalagi jika pembekuan itu terjadi ketika Anda sedang sangat membutuhkan akses ke dana tersebut. Bayangkan sedang berada di kasir supermarket, keranjang penuh belanjaan lalu kartu debit Anda ditolak. Atau sedang di rumah sakit, keluarga menunggu pembayaran administrasi, dan Anda justru berdebat dengan call center bank. Situasi seperti ini bukan hanya soal uang, tapi juga soal rasa aman dan kontrol terhadap hidup sendiri. Fakta yang membuat situasi ini semakin menarik adalah bahwa kebijakan pembekuan rekening dorman tidaklah seragam di semua bank. Ada bank yang menandai rekening Anda sebagai dorman setelah 6 bulan tidak aktif. Ada yang setahun dan ada pula yang mulai mengawasi sejak 3 bulan.
Lalu ditambah lagi aturan PPATK yang meski tidak serta-merta memblokir semua rekening tidur, tetap memberikan kewenangan untuk menindak rekening yang dianggap beresiko. Ini seperti memiliki beberapa guru di kelas yang masing-masing punya standar nilai berbeda. Sementara Anda tidak pernah tahu kapan ujian dadakan akan datang. Pertanyaannya sekarang, apakah ini sekedar rumor yang dibesar-besarkan media atau memang sebuah kenyataan yang bisa menimpa siapa saja? Sebagai orang yang cerdas, kita harus menghindari dua jebakan berpikir. Pertama, jangan mudah panik hanya karena mendengar cerita orang lain. Kedua, jangan meremehkan peringatan yang datang dari otoritas resmi. Kebenaran seringkali ada di antara keduanya, dan disinilah saya ingin membawa Anda masuk lebih dalam, menelusuri setiap sudut fakta, kebijakan, dan logika di balik isu rekening nganggur 3 bulan dibekukan. Sebelum kita melangkah lebih jauh, mari ajukan pertanyaan sederhana yang jarang kita pikirkan, yaitu kapan terakhir kali Anda benar-benar mengecek saldo di semua rekening yang Anda miliki. Tidak hanya rekening utama, tapi juga rekening cadangan yang sudah lama tidak Anda sentuh. Jika jawabannya adalah saya bahkan lupa punya rekening itu, maka Anda adalah target sempurna dari resiko dorman. Dan kalau Anda berpikir, toh saldo saya di situ cuma 100.000. Ingatlah bahwa bagi pelaku kriminal, jumlah kecil bukan masalah. Mereka bisa memanfaatkan rekening itu untuk memecah transaksi besar menjadi serpihan-serpihan kecil yang luput dari radar. Inilah yang disebut smurfing, sebuah teknik klasik dalam pencucian uang. Nah, disinilah kita mulai menyadari bahwa pembekuan rekening bukanlah sekedar masalah pribadi, melainkan bagian dari strategi besar menjaga integritas sistem keuangan nasional. Seperti tubuh yang demam untuk melawan infeksi, pembekuan rekening adalah mekanisme pertahanan awal. Tidak nyaman, mungkin membuat Anda repot, tapi bertujuan untuk mencegah masalah yang jauh lebih besar. Masalahnya tidak semua orang melihatnya dari sudut pandang ini. Banyak yang hanya melihat sisi ketidaknyamanannya, tanpa memahami alasan di baliknya. Sebelum kita terjebak pada simpang siur informasi, mari kita luruskan dulu satu hal penting. Tidak semua rekening yang menganggur 3 bulan otomatis dibekukan. Ini adalah poin krusial yang sering disalahpahami publik. PPATK memang menyebut angka 3 bulan sebagai batas minimal untuk kategori dorman yang patut diawasi. Tetapi eksekusi pembekuan tidak dilakukan secara buta. Mereka tidak akan menutup mata lalu memblokir semua rekening tidur. Fokusnya ada pada rekening yang dikategorikan beresiko tinggi, yakni yang memiliki potensi besar digunakan untuk tindak kriminal finansial. Namun disinilah psikologi publik mulai bermain. Mendengar angka 3 bulan saja sudah cukup untuk membuat banyak orang merasa was-was. Kalau kita melihat dari sisi bank, definisi rekening dorman sendiri ternyata tidak tunggal. Masing-masing punya kriteria dan batas waktunya. Misalnya di BCA, sebuah rekening bisa dianggap dorman jika tidak ada transaksi selama 6 bulan, kecuali hanya mutasi otomatis seperti bunga atau biaya administrasi. BNI dan BRI menetapkan batas 6 bulan juga, sedangkan BTN mengenakan sanksi biaya setelah 6 bulan tidak aktif, dan bahkan bisa menutup rekening jika saldo tidak memenuhi batas minimum. CIMB Niaga memberi waktu lebih longgar hingga 12 bulan sebelum status dorman diterapkan. Dengan kata lain, bahkan sebelum PPATK turun tangan, bank sudah punya mekanisme internalnya sendiri untuk menandai rekening tidur. Pertanyaannya, kenapa PPATK perlu ikut campur jika bank sudah punya sistem? Jawabannya sederhana tapi dalam. Bank beroperasi sebagai entitas bisnis yang melayani nasabahnya, sedangkan PPATK beroperasi sebagai lembaga intelijen keuangan yang melindungi sistem dari ancaman. Bank bisa saja menganggap rekening dorman sebagai beban operasional atau potensi kerugian dari saldo yang terlalu kecil. Tapi bagi PPATK, rekening dorman adalah celah keamanan, sebuah celah yang jika dibiarkan bisa menjadi pintu masuk bagi aliran dana ilegal. Kita berbicara tentang jaringan kriminal yang cerdas, yang tahu cara memanfaatkan setiap kelemahan. Mereka bisa membeli atau meminjam rekening dorman dari orang lain,
lalu menggunakannya untuk memecah transaksi ilegal agar sulit dilacak. Logika ini mirip dengan sebuah rumah kosong di lingkungan Anda. Bank mungkin melihatnya hanya sebagai properti yang tidak menghasilkan, tapi polisi melihatnya sebagai potensi tempat persembunyian. Dan ketika polisi mendapat laporan bahwa rumah kosong itu beberapa kali didatangi orang tak dikenal, wajar jika mereka memutuskan untuk menutup akses sementara demi mencegah hal yang lebih buruk. Begitu pula dengan pembekuan rekening dorman. Ini adalah langkah preventif, bukan hukuman. Tentu saja bagi nasabah biasa, penjelasan preventif ini tidak langsung menghapus rasa frustrasi ketika rekening tiba-tiba tidak bisa digunakan. Itulah mengapa penting untuk memahami prosedur reaktivasi dalam kasus pembekuan oleh PPATK. Nasabah biasanya diminta mengisi formulir keberatan resmi. Proses review bisa memakan waktu antara 5 hingga 20 hari kerja, tergantung kompleksitas kasus. Selama proses ini, pihak bank dan PPATK akan memverifikasi bahwa rekening tersebut benar-benar milik Anda, tidak digunakan pihak ketiga, dan tidak terlibat dalam aliran dana mencurigakan. Jika semua bersih, rekening akan diaktifkan kembali dan dana Anda tetap utuh. Namun, kita juga harus realistis. Proses administratif seperti ini memerlukan kesabaran. Dan disinilah strategi pencegahan menjadi lebih bijak daripada mengandalkan reaktivasi. Untuk mencegah rekening Anda masuk status dorman, lakukan transaksi ringan secara berkala. Tidak perlu jumlah besar, cukup transfer kecil ke rekening lain, tarik tunai di ATM, atau top up e-wallet. Bahkan cek saldo lewat ATM pun bisa membantu dalam beberapa kebijakan bank. Intinya tunjukkan bahwa rekening itu hidup, sama seperti memeriksa rumah kosong, menyalakan lampu sesekali, atau membersihkan halaman agar tidak terlihat ditinggalkan. Bagi sebagian orang, saran ini mungkin terdengar merepotkan, apalagi jika mereka memiliki banyak rekening. Tapi disinilah muncul pertanyaan retoris yang penting. Lebih repot mana, melakukan transaksi kecil setiap 2 bulan atau kehilangan akses rekening saat sedang membutuhkan dana darurat? Seringkali jawaban logis baru muncul setelah mengalami sendiri masalahnya. Dan ketika masalah itu datang, tidak ada yang bisa memutar waktu untuk sekedar mengaktifkan kembali rekening lebih cepat. Sekarang mari kita sedikit lebih dalam ke aspek psikologis dari isu ini. Mengapa berita rekening nganggur dibekukan begitu cepat memicu kepanikan publik? Karena dia menyentuh 2 ketakutan mendasar manusia, yaitu kehilangan kontrol atas uang sendiri dan ketidakpastian. Kita bisa memprediksi banyak hal dalam hidup, cuaca, harga barang, bahkan perilaku orang dekat. Tapi kehilangan akses ke rekening bank adalah hal yang terasa tiba-tiba dan tidak terduga. Dan ketakutan ini sering diperkuat oleh cerita-cerita viral yang beredar tanpa konteks lengkap. Padahal jika mau menyelidiki, kita akan menemukan bahwa sebagian besar kasus pembekuan memang melibatkan indikasi pelanggaran yang cukup jelas. Menariknya, isu dorman ini juga menunjukkan bagaimana sistem keuangan kita semakin mengarah pada prinsip aktif atau keluar dari sistem. Di masa lalu, Anda bisa menyimpan buku tabungan di laci selama bertahun-tahun dan tetap bisa menggunakannya suatu hari nanti. Sekarang dengan digitalisasi dan regulasi anti pencucian uang yang semakin ketat, pasivitas justru dilihat sebagai potensi ancaman. Dunia keuangan sudah berubah dan kita tidak bisa berharap tetap aman dengan perilaku lama. Hal lain yang sering tidak disadari adalah bahwa pembekuan rekening dorman juga melindungi nasabah dari penyalahgunaan identitas. Jika rekening Anda dibiarkan begitu saja dan suatu saat diaktifkan oleh orang lain dengan memalsukan data, Anda bisa menghadapi masalah hukum yang jauh lebih rumit. Jadi dalam konteks ini, pembekuan adalah semacam pagar yang mencegah orang lain masuk sebelum Anda sendiri yang membuka pintunya kembali. Satu hal yang patut diingat, yaitu kebijakan dorman bukan hanya berlaku untuk tabungan rupiah, tetapi juga rekening giro dan rekening valuta asing. Jadi, jika Anda punya akun dolar atau euro di bank, pastikan ia juga mendapat sentuhan transaksi sesekali. Kriminal finansial tidak peduli mata uang apa yang digunakan. Yang mereka cari hanyalah saluran yang sepi dan tidak diawasi.
Mengetahui semua ini, kita bisa menyimpulkan bahwa isu dorman bukan sekedar rumor yang memancing ketakutan, melainkan realitas yang harus dihadapi dengan strategi. Dan strategi terbaik adalah kombinasi dari dua hal, yaitu kesadaran penuh akan status semua rekening Anda dan tindakan proaktif untuk menjaga mereka tetap aktif. Jika Anda disiplin melakukannya, kecil kemungkinan Anda akan terjebak dalam situasi pembekuan mendadak. Mari kita ambil satu contoh nyata yang sempat menjadi pembicaraan di media. Seorang pria, sebut saja Ardi, memiliki 3 rekening bank. Satu rekening utama untuk gaji dan kebutuhan sehari-hari, satu rekening cadangan untuk dana darurat, dan satu lagi yang dulunya digunakan untuk bisnis online yang kini sudah tidak aktif. Selama hampir 4 bulan, rekening bisnisnya tidak pernah disentuh. Tidak ada transaksi keluar maupun masuk. Tiba-tiba pada satu pagi, dia menerima SMS dari bank bahwa rekening tersebut dibekukan sementara. Panik, Ardi langsung menghubungi call center. Dari percakapan itu, ia baru tahu bahwa rekeningnya masuk kategori dorman dan terdeteksi ada aktivitas mencurigakan, yakni percobaan transfer dari pihak tak dikenal sehari sebelumnya. Untungnya sistem memblokir transaksi itu sebelum uang berpindah. Kasus Ardi memberi kita 2 pelajaran penting. Pertama, rekening dorman memang rentan menjadi sasaran kejahatan karena seringkali pemiliknya tidak memantau secara rutin. Kedua, pembekuan justru bisa menjadi penyelamat yang mencegah kerugian lebih besar. Bayangkan jika transaksi itu lolos, lalu digunakan untuk kegiatan ilegal. Andi tidak hanya kehilangan uang, tapi juga bisa terseret masalah hukum sebagai pemilik rekening. Di titik ini, pembekuan yang awalnya dianggap menyebalkan justru berubah menjadi perlindungan. Sekarang mari kita lihat dari sisi pelaku kriminal, bagaimana mereka bisa memanfaatkan rekening dorman. Salah satu taktik klasik adalah akun mule, rekening yang dipinjam atau dibeli dari orang lain untuk menampung dana hasil kejahatan. Rekening dorman sangat menarik bagi mereka karena statusnya yang sunyi membuat pergerakan uang tidak perlu mencolok di awal. Mereka bisa menggunakannya untuk smurfing, memecah dana besar menjadi transfer kecil-kecil ke banyak rekening sehingga sulit dilacak. Bahkan ada jaringan yang secara aktif mencari orang-orang yang bersedia menjual rekening tidak terpakai dengan iming-iming uang cepat. Masalahnya bagi hukum, siapapun yang namanya tertera di rekening itulah yang bertanggung jawab penuh atas setiap transaksi di dalamnya. Ada juga modus di mana pelaku memanfaatkan rekening dorman untuk menghindari deteksi dalam transaksi lintas negara. Transfer dari luar negeri ke rekening aktif dengan pola normal mungkin segera dianalisis. Tapi transfer ke rekening yang sebelumnya tidur bisa lolos sementara karena sistem butuh waktu untuk memperbarui status. PPATK melihat pola seperti ini sebagai bendera merah. Inilah salah satu alasan kenapa mereka sangat serius mengawasi rekening dorman, bahkan yang belum terbukti melakukan pelanggaran. Bagi Anda yang berpikir saya kan orang biasa, mana mungkin rekening saya dimanfaatkan untuk hal-hal seperti itu? Justru disitulah kelemahan Anda. Pelaku kriminal mencari target yang merasa aman dan tidak mungkin tersentuh masalah hukum. Karena orang-orang seperti itu biasanya lengah dan jarang memeriksa status rekeningnya. Sama seperti pencuri yang lebih suka rumah dengan pagar terbuka dan lampu halaman mati. Tidak ada tanda bahwa pemiliknya waspada. Lalu bagaimana cara kita mengantisipasinya? Jawabannya sederhana tapi memerlukan konsistensi. Pertama, buat kebiasaan untuk mencatat semua rekening yang Anda miliki, termasuk rekening yang jarang digunakan. Kedua, tetapkan jadwal transaksi rutin, misalnya setiap 2 bulan lakukan transfer kecil atau top up ke e-wallet dari rekening tersebut. Ketiga, aktifkan semua fitur notifikasi bank agar setiap ada perubahan saldo atau login, Anda langsung tahu. Keempat, jika Anda benar-benar tidak berniat lagi menggunakan rekening tertentu, lebih baik tutup secara resmi daripada membiarkannya terbuka sebagai potensi celah keamanan. Namun ada satu kesalahan umum yang sering dilakukan orang ketika mendengar isu dorman. Mereka terburu-buru melakukan transaksi besar hanya untuk menghidupkan rekening.
Ini bisa menjadi bumerang karena transaksi besar mendadak dari rekening tidur justru bisa memicu investigasi. Lebih bijak melakukan transaksi kecil dan konsisten sehingga pola akun terlihat alami. Menariknya, ada dimensi lain dari isu dorman ini yang jarang dibahas, yaitu biaya administrasi tersembunyi. Beberapa bank menggunakan denda bulanan untuk rekening dorman, meskipun jumlahnya relatif kecil. Tapi jika dibiarkan bertahun-tahun, saldo Anda bisa tergerus habis tanpa Anda sadari. Bahkan dalam beberapa kasus, ketika saldo mencapai nol, bank menutup rekening secara otomatis. Ini bukan hanya masalah kehilangan uang, tetapi juga bisa berdampak pada catatan perbankan Anda di masa depan. Pernah dengar istilah blacklist internal bank? Jika rekening Anda ditutup secara otomatis dengan status tertentu, membuka rekening baru di bank yang sama bisa jadi lebih sulit. Lalu bagaimana dengan nasib uang ketika rekening dorman dibekukan oleh PPATK? Fakta pentingnya, uang tersebut tetap aman dan tidak disita selama tidak terbukti terkait tindak kriminal. Dana hanya terkunci sampai proses verifikasi selesai. Begitu status rekening dinyatakan bersih, Anda bisa mengaksesnya kembali. Namun proses ini memerlukan verifikasi data diri yang ketat, termasuk kemungkinan diminta datang langsung ke cabang bank untuk tanda tangan dan klarifikasi. Disinilah banyak orang mulai mengerti bahwa kunci utama menghadapi kebijakan dorman adalah proaktif, bukan reaktif. Reaktif berarti Anda baru bergerak ketika masalah sudah datang, seperti menyalakan alarm setelah pencuri masuk. Proaktif berarti Anda menjaga agar alarm itu selalu aktif dan pagar selalu terkunci, sehingga pencuri bahkan tidak tertarik mencoba. Sekarang bayangkan jika seluruh masyarakat memahami mekanisme ini dan menerapkannya. Potensi rekening dorman yang dimanfaatkan untuk kejahatan akan berkurang drastis. Ini berarti lebih sedikit pencucian uang, lebih sulit bagi jaringan kriminal untuk bergerak, dan secara keseluruhan sistem keuangan kita menjadi lebih bersih. Jadi pada akhirnya kebijakan dorman bukanlah sekedar urusan individu dengan bank, tapi bagian dari perang melawan kejahatan finansial skala besar. Dengan memahami gambaran besar ini, Anda bisa melihat isu dorman bukan lagi sebagai ancaman yang membingungkan, melainkan sebagai aturan main yang jelas, aturan yang bisa Anda manfaatkan untuk menjaga keamanan finansial sendiri. Dan ketika Anda sudah tahu aturannya, permainan akan selalu lebih mudah dimenangkan. Sekarang Anda sudah tahu bahwa rekening yang menganggur lebih dari 3 bulan bukan sekedar tidur, tapi bisa memicu pembekuan yang rumit dan beresiko. Sistem bank dan regulasi memang ada untuk melindungi, tapi kelalaian kecil seperti lupa transaksi atau membiarkan rekening tak terpakai bisa menyeret Anda pada masalah yang panjang, bahkan merugikan finansial dan reputasi. Ingat, setiap rekening adalah identitas hukum Anda di mata sistem. Dan sekali mencatat masalah, proses pemulihannya tidak selalu mudah. Jadi mulai sekarang, jangan menunggu sampai ada notifikasi pembekuan baru panik. Catat semua rekening Anda, lakukan transaksi rutin sekecil apapun, aktifkan notifikasi atau tutup jika sudah tidak diperlukan. Lindungi rekening seperti Anda melindungi kunci rumah, karena sekali hilang kendali, yang masuk mungkin bukan tamu, tapi masalah besar. Bagikan informasi ini agar orang terdekat Anda juga waspada, dan pastikan Anda tetap di pihak yang aman sebelum semuanya terlambat. Jadi mungkin itu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe agar saya bisa terus membuat video bermanfaat lainnya setiap hari. Sekian, wassalam.